bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia mengatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan kalangan sosial bangsa. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Aku 1000 orang tua, niscaya akan kujabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa yang dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pesan pahlawan nasional Muhammad Hatta. Jatuh bangun negeri ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntai pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-77 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya. Pada hari ini tanggal 10 November tahun 2022, kita memperingati Hari Pahlawan, saling memanjatkan dan mendoakan yang terbaik bagi seluruh pahlawan bangsa yang gugur di medan laga. Hari Pahlawan setiap tahun kita peringati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pahlawan dalam hidup kita sebagai bangsa dan negara merdeka. Kita hidupkan kembali dalam benak kita perjuangan para pahlawan bangsa. Dari para pejuang yang gugur dalam palagan pertempuran, mempertahankan kemerdekaan, penting kita resapi semangat dan keikhlasannya. Dengan hanya berbekal bambu runcing, para pahlawan dengan semangat bergerak serempak, menghadang musuh yang merupakan pemenang perang dunia dengan persenjataan terbaiknya. Rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama, berikut pengikut dan santrinya. Bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang seantero Nusantara, semuanya melebur menjadi satu, merdeka atau mati. Para pejuang kemerdekaan Indonesia
secara gagah berani melawan tentara-tentara musuh yang bersenjata lengkap. Tidak akan mau menyerah pada siapapun juga. Para pejuang sebelumnya percaya bahwa masa depan kita, anak dan cucu kandung revolusi Indonesia, sangat layak untuk diperjuangkan. Para pejuang telah berkorban sampai tetes darah penghabisan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya, dan bukan pemberian dari siapapun berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini pun kita berada dalam perjuangan besar, menaklukkan ancaman dan tantangan yang nyata berada di hadapan kita. Pemanasan global yang memicu beragam bencana alam, serta kelangkaan pangan, energi, dan air bersih, kiranya perlu kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Kesiapsiagaan kita menghadapi bencana alam, termasuk pandemi COVID-19, serta kelangkaan sumber daya, harus senantiasa diperjuangkan secara bersama dengan kesungguhan. Kita mempunyai semua modal dasar untuk menjadi bangsa pemenang dan bukan bangsa pecundang. Marilah kita bergerak bersama dan maju bersama dengan tekad untuk menang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Untuk itu, kita harus meneruskan pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, melakukan pengembangan sumber pangan berbasiskan potensi dan kearifan lokal sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan dan memperkuat keragaman pangan, mengelola sumber daya air secara bijak untuk menjamin keamanan dan ketahanan sumber daya air yang diharapkan dapat menopang keberlangsungan hidup dan kehidupan generasi kini dan generasi mendatang dengan lebih baik lagi. Tidak mudah memang, tapi pasti bisa, karena para pahlawan kita telah memberikan teladannya. Mereka pada masanya mengajarkan pada kita beragam nilai untuk kita tiru, kita warisi, dan kita ikuti, sehingga jejak kemenangan niscaya akan berada dalam genggaman. Dengan senjata, dengan pemikiran, dengan karya-karya nyata, para pahlawan bangsa telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan yang kita hadapi, dengan tangan mengepal dan dada menggelora. Dari Aceh hingga Papua, saya melihat dan merasakan giliran serta semangat untuk bangkit makin menyala. Masyarakat dimanapun berada menyuarakan gairah untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dalam arti yang luas. Mulai dari meningkatkan pengetahuan, melatih keterampilan, sampai dengan budidaya dan pengelolaan hasil bumi. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi para pejuang-pejuang muda generasi sekarang untuk mengelola kekayaan alam Indonesia yang memang luar biasa bagi kejayaan bangsa dan negara tercinta. Mari kita merajut kesejahteraan menjadi pahlawan bangsa di masa depan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, teladan dari pahlawan bangsa yang telah merasuk sukma kiranya menjadi semangat bagi kita semuanya di peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Pahlawanku, teladanku. Dengan semangat pulih cepat, bangkit lebih kuat, peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 diharapkan dapat terus memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bersatu dan membantu sesama tanpa memandang sekat. Janganlah kita mau untuk dipecah belah. Ingatlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Marwa. Mari kita jadikan momentum peringatan Hari Pahlawan tahun 2022 untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, saling menghargai satu sama lain, mengisi kemerdekaan dengan menjadi pahlawan-pahlawan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan seterusnya. Jadikanlah semangat dan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi dalam setiap langkah dan kehidupan kita bersama. Bersama kita kenang dan hormati perjuangan para pahlawan.
Bersama kita bangun ingatan kolektif bangsa agar dapat mengimplementasikan semangat dan nilai-nilai luhur pahlawan. Bersama kita perkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan amanat pahlawan bangsa. Ayo kita berantas kebodohan, perangi kemiskinan, dan upaya pecah belah bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kita lawan paham radikal, kita tumbuh kembangkan semangat gotong royong untuk menyongsong masa depan yang cerah. Pahlawan akan menjadi teladan bagi kita dalam mengarungi masa-masa yang penuh tantangan ke depan. Teladan bagi kita menata masa depan dan insya Allah menjadi pemenang. Selamat Hari Pahlawan tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Santi Santi Om. Jakarta, 10 November tahun 2022. Menteri Sosial Republik Indonesia, tertanda Tri Risma hari ini. Di sini kami menambahkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak, baik Forkopimda, TNI Polri, Kabupaten Aceh Utara maupun Lok Sumawe, kemudian seluruh elemen yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, seluruh tokoh-tokoh pemuda, tokoh bangsa, dan tokoh masyarakat, baik di Aceh Utara maupun Lok Sumawe, para prajurit semuanya, para siswa, baik Aceh Utara maupun Lok Sumawe, ibu-ibu, dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran kita semuanya di lokasi ini, rumah bersejarah, rumah Cut Nyak Mutia sebagai pahlawan nasional yang telah kita kenal bagaimana beliau berjuang sebelum era kemerdekaan, sehingga kita semua dapat mengenyam kemerdekaan di tahun ini, tahun kemarin maupun masa yang akan datang. Petuah-petuah tadi sudah disampaikan oleh Menteri Sosial. Saya hanya menyampaikan tambahan, kita mempunyai PR ke depan. Tempat yang kita laksanakan upacara ini belum ada sertifikatnya. Jadi mohon bagi kita semuanya untuk menghargai jasa para pahlawan kita, terutama yang tempat kita upacara ini. Semoga ke depan pemerintah Kabupaten Aceh Utara maupun kita semua peduli untuk segera menyelesaikan agar tempat yang bersejarah ini segera mempunyai sertifikat yang sah. Kemudian ke depan, sebenarnya awal kemarin saya dengan Pak Kapolres mau melaksanakan upacara di makam Cut Nyak Mutia yang lokasinya ada di atas sana. Tetapi alhamdulillah kemarin Pak Kapolres dengan perwakilan anggota kita sudah sampai sana di bulan Oktober, dan ternyata jalannya tidak memungkinkan. Semoga ke depan pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dalam ini saya akan laporkan kepada Bapak PJ Bupati beserta Forkopimda agar dialokasikan sebagian dana untuk kita memperbaiki jalan, sekaligus kita mengimplementasikan bahwa kita benar-benar menghargai jasa para pahlawan kita, terutama Cut Nyak Mutia sebagai kebanggaan pahlawan dari Aceh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.